Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mel Syafoliana Ranto, NIM 1901414279 dari kelas 5G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa dikenal beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, antara lain pendekatan formal, pendekatan struktural, pendekatan mekanis, pendekatan fungsional, pendekatan terpadu, pendekatan integral, pendekatan sosiolinguistik, pendekatan psikologi, pendekatan psikologistik, dan pendekatan kumulatif. Dalam setiap pendekatan menerapkan asumsi tertentu dalam pembelajarannya. Pendekatan terpadu atau yang sering disebut dengan pendekatan integratif, pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegrasi didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya, pada waktu kita membaca berhadapan dengan ejaan, kosakata, struktur kalimat, setelah membaca mungkin membuat catatan menceritakannya kepada orang lain. Penyebab munculnya pendekatan terpadu yaitu karena pendekatan terpadu diyakini masalah pendidikan dapat membantu mutu belajar makin bermakna dan membawa keuntungan pada pencapaian efek instruksional dan juga pada efek pengiring atau natur efek. Ini berarti bahwa guru belum berhasil menjadikan sebagai bidang studi dalam satu kemasan materi yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir, kreatif, objektif, dan logis. Pendekatan integral. Pendekatan ini menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan suatu yang multidimensional. Artinya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi terbuka. Bantuan-bantuan ilmu lain yang mendukung kelancaran pembelajaran berbahasa perlu mendapat tempat sehingga pembelajaran berbahasa dapat bermanfaat, misalnya ilmu jiwa belajar, sains, dan antropologi. Pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan ini diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala bahasa. Misalnya, dalam pendekatan sosiologi adalah dari 20 kitab Fathul Bari, hanya 4 jilid yang berdiri tentang ibadah, sedangkan 16 yang lainnya berisi tentang maulama. Penyebab munculnya pendekatan sosiolinguistik yaitu karena keberadaan struktur bahasa dapat ditinjau secara historis dan memberikan tempat yang spesifik, terisolasi, dan tersendiri di antara unsur-unsur kemasyarakatan lainnya mengenai struktur bahasa dan batasan yang ada di dalamnya, membuat bahasa menjadi fenomena sosial yang sangat spesifik dan relatif terisolasi. Unsur-unsur dan kategori yang spesifik dari bahasa, ciri-ciri dan variasi struktural tidak dapat dijabarkan dan ditemukan pada formulasinya dan perwujudan sosial lainnya. Hal itu menjadikan ilmu sosiolinguistik penting karena dapat mengembangkan suatu disiplin ilmu yang baru, membentuk aspek yang baru dari kehidupan berbahasa suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat yang berbeda, suatu disiplin ilmu dan yang memperhitungkan makna utama gejala sosial dan pengaruh timbal balik yang maupun perkembangan di dalam bahasa itu sendiri. Kemudian pendekatan psikologi. Dalam pembelajaran bahasa menelaah bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Penyebab munculnya pendekatan psikologi yaitu karena untuk membantu seorang guru dalam mengenali diri peserta didiknya lebih baik. Salah satunya dengan mengetahui apa kelebihan serta kekurangan dari peserta didiknya. Karena itu dapat membantu seorang guru dalam membentuk kepribadian peserta didiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membantu guru dalam aspek penilaian. Kemudian ada pendekatan psikolinguistik.
Pendekatan ini bertumpu pada pemikiran tentang proses yang terjadi pada benak anak ketika mulai belajar bahasa, serta bagaimana pula perkembangannya. Persoalan ini merupakan bidang yang ditekuni studi psikologistik, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang psikologi, kemampuan berbahasa manusia. Penyebab munculnya pendekatan psikologistik yaitu karena adanya pendapat bahwa bahasa itu dapat dilihat dari aspek psikologis. Nah, pendekatan ini merupakan gabungan antara psikologi dan linguistik bagi telaah atau sendi pengetahuan bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri. Ini berarti bahwa psikologistik adalah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, perubahan bahasa, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan aspek-aspek lain. Yang terakhir adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini diartikan sebagai orientasi belajar mengajar bahasa yang berdasarkan pada tugas dan fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Selanjutnya, bentuk bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi selalu dikaitkan dengan faktor-faktor penentu dalam berkomunikasi. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai. Penyebab munculnya pendekatan komunikatif yaitu ketidakpuasan akan beberapa teori bahasa tradisional, struktural, dan mentalistik yang menekankan pembelajaran bahasa pada teori adanya penekanan kurikulum dan kepentingan humaniora. Perubahan kurikulum saat ini masih tetap menekankan pada pemahaman teori-teori bahasa dalam siswa. Secara teori ini mampu menguasai ilmu bahasa, tetapi penggunaan bahasa dalam komunikasi ini masih kurang. Munculnya pendekatan komunikatif ini membawa angin segar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.